Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hans Pi, Direktur PT Ekuator Suwarna Investama. Pak Hans, kita lanjutkan kembali 5 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama untuk hari ini. Sebelum kita lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, saya akan coba bahas atau singgung terlebih dahulu. Ada emiten Sentral Proteina atau dengan CPRO, Pak Hans. Secara fundamental ini kinerja mereka mengalami penguatan di 3.000% dan saham CPRO ini juga sudah menguat signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir dan beberapa kali menghuni deretan top gainers baik di penutupan sesi pertama maupun di penutupan sesi kedua. Bagaimana Anda melihat ke sisi fundamentalnya terlebih dahulu, Pak Hans, untuk emiten CPRO yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini kurang banyak diperbincangkan dan kurang juga direkomendasikan, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya emiten CPRO ini sebenarnya tambak udang ya. Jadi bahwa dulu di Pasena gitu, ini salah satu tambak udang yang terbesar sebenarnya, bukan cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Ini termasuk tambak udang terbesar yang secara fasilitas segala macam cukup lengkap gitu posisinya gitu. Jadi memang masalah mereka ini udah cukup lama terjadi di perusahaan ini gitu. Salah satunya terlihat hutangnya cukup besar, tapi pencadangan kerugian hutang segala macam udah berakhir ya, nampaknya di 2018 atau 19 sudah berakhir gitu. Jadi ini salah satu yang mendorong perusahaan ini udah bergerak naik gitu. Kemudian yang kedua, dia sekarang di bawah Cepin ya, biarpun lewat sister company penguasaannya. Jadi menurut kita ini prospek CPRO ini cukup menarik ya ke depannya gitu. Jadi sesudah masalah keuangannya selesai, harusnya perusahaan mulai bisa membukukan keuntungan, dan secara bisnis ini udang ini adalah premium ya, termasuk ya makanan premium. Dan tentu kalau kita melihat track record Cepin sendiri kan, mereka membuat dari hulu ke hilir. Nah, ini yang akan dilakukan Cepro ya, hulu ke hilir, sehingga kita pikir ini akan menjadi salah satu emiten yang punya prospek yang cukup bagus di jangka menengah dan panjang untuk CPRO. Oke, dari sisi fundamental menggambarkan dari sisi teknikalnya tidak, Pak? Harganya kalau tidak salah masih di bawah 100, Pak Hans. Ya, memang ini saya kira agak sulit kalau teknikal ya, karena saham ini lama sekali bertengger di angka 50, dan sesudah laporan keuangan ini keluar ya, kelihatan saham ini bergerak naik ke atas gitu. Tapi saat ini kita pikir mungkin dia akan coba bergerak, saya pikir akan tes 100 ya sebagai target CPRO sendiri. Tapi memang saat ini tidak terlihat ada ya, tidak ada resisten berarti ya. Jadi dia setelah lama bertengger di harga 50. Baik. Anda rekomendasikan tidak, Pak, paling tidak untuk trading jangka pendek di hari ini? Ya, kita pikir ya, kita masih rekomendasikan ya untuk CPRO ini untuk trading gitu ya. Jadi di jangka pendek gitu ya. Jadi memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi mengingat laporan keuangan korporasi yang cukup bagus. Baik, dengan support dan resistennya, Pak? Ya, kalau kita perhatikan saat ini memang supportnya di 57 ya, resisten terdekat itu di 73 gitu ya. Jadi kalau bisa break 73, mungkin dia akan bergerak lagi ke atas ya, 80, 90 sangat mungkin dicapai oleh saham ini. Baik, ada emiten CPRO pemirsa yang beberapa hari terakhir mengalami penguatan signifikan secara fundamental, juga tadi sudah kita bahas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. 1 menit jelang pembukaan di sesi pertama, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hans Pi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini di antaranya adalah ada Antam pemirsa, kemudian juga ada Energi, LPKR juga direkomendasikan, dan Harum juga direkomendasikan. Antam direkomendasikan buy di 2.320 dan resisten di 2.465, kemudian juga Energi juga direkomendasikan buy pemirsa. Dan dari properti ada LPKR juga direkomendasikan buy 141 sampai dengan 155. Dan dari pertambangan batubara ada Harum lebih direkomendasikan sell on strength
di 8.350. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami informasikan juga aktivitas perdagangan di sesi pertama pada pagi ini sudah dibuka pemirsa. Saya akan coba sampaikan bagaimana posisi pembukaan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau menguat di 0,27% di 6.709. Balik lagi ke level 6.700-an pemirsa, dan level tertinggi ada di 6.714.014 dan level terendah di 6.705.548. Dan tampaknya untuk perdagangan di sesi pertama hari ini indeks harga saham gabungan memantapkan atau mengokohkan posisinya di level 6.700-an. Pak Hans, bagaimana Anda melihat pencapaian dari IHSG di pembukaan sesi pertama, Pak Hans? 6.700-an kembali diduduki. Ya memang biasa ya kalau kita lihat IHSG itu kadang-kadang kalau udah menjelang resisten penting di 6.700 ya, dia biasanya agak kencang coba untuk menembus ini supaya bisa bermain di atas 6.700 ya posisi indeks kita. Jadi ini kita udah memasuki periode all time high kita gitu ya. Jadi ini pra pandemi ya. Jadi periode-periode kita sebelum pandemi kita udah menembus level itu gitu. Jadi ini juga tidak terlepas memang sentimen yang cukup positif ya bagi kita sebagai negara yang cukup sukses menangani pandemi COVID-19, kemudian krisis energi itu sangat positif juga untuk pasar kita gitu ya, dan dengan penduduk yang cukup besar, kemudian rencana IPO dari saham-saham teknologi ini membawa dana fresh masuk ke pasar kita, jadi ini cukup menguntungkan bagi pasar saham kita. Baik, untuk hari ini range pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Hans dengan kembali menyentuh ke level 6.700-an, ataukah ada skenario ada potensi profit taking kembali di perdagangan hari ini? Kita pikir sih pasar sangat mungkin ada profit taking ya. Kalau saya melihat grafik ini kan indeks ini ada potensi double top ya posisi saat ini. Jadi memang dia perlu menembus level ini dengan level harga yang signifikan dan volume yang lumayan besar ya untuk mengkonfirmasi kenaikan gitu. Nah ini yang kalau tidak terjadi mungkin indeksnya akan berpotensi untuk koreksi dulu. Tapi sementara kita melihat resisten indeks ada di 6.700 gitu ya. Dan kalaupun indeks melemah mungkin kita pikir 6651 jadi support indeks ya saat ini gitu. Tapi kalau seandainya turun lebih jauh gitu ya, maka pertahanan terakhir indeks itu menurut kita ada level di 6.480 ya ini, tapi bukan dalam waktu pendek ya, ini jangka yang panjang karena ini ada jadi rectangle pergerakan indeks ya, jadi periode rectangle dan kita menuju arah break selanjutnya dari indeks. Baik, sambil menunggu data perdagangan di pembukaan sesi pertama hari ini, Pak Hans, kita akan coba bahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi ada Antam, Energi, LPKR, kemudian juga Harum. Tampaknya rekomendasinya juga beragam, terutama Harum direkomendasikan sell on strength. Analisisnya Pak Hans untuk keempat saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ya, Antam terlihat sideways gitu ya pergerakannya, makanya saya menaikkan rekomendasi dulu gitu ya. Di periode ini, jadi tekanan turunnya udah berakhir, kemudian dia sideways posisinya. Nah, jadi kita rekomendasikan akumulasi beli 2.320 sampai 2.370 ya. Cut loss di bawah 2.270, target saya 2.465 sampai 2.630 ya untuk saham Antam. Nah, saham kedua memang yang kita juga rekomendasikan adalah energi gitu ya. Energi juga sideways sebenarnya pergerakannya, tapi candle doji udah 3 kali terbit, kemudian kita melakukan spekulatif beli level 115 sampai 121 ya area untuk saham energi. Cut loss di bawah 113, target kita adalah 125 sampai 127 ya untuk saham energi sendiri. Nah, yang berikutnya LPKR ya, LPKR ini tekanan turun udah cukup lama gitu ya, mungkin dari Oktober pertengahan sahamnya tertekan turun, tetapi candle terakhir itu menunjukkan ada indikasi perlawanan naik gitu ya, biarpun
kenaikannya ini ada tekanan lagi, tapi kita kembali rekomendasi akumulasi beli untuk LPKR Iya. itu di 141 sampai 150, cut loss di bawah 138, target kita 155 sampai 159 posisinya. Baik, sementara Harum sell on strength Pak Hans. Ya, Harum sell on strength dulu ya. Jadi memang kita lihat sebenarnya komoditas batu bara itu naik cukup tinggi ya, dan itu sebenarnya nanti tercermin di laporan keuangan, harga saham itu masih ada potensi untuk naik. Tetapi beberapa saat ini kan seluruh dunia itu ada bicara dua hal ya. Pertama, mengatasi krisis energi karena mereka ingin produksi batu bara lebih tinggi supaya mengatasi masalah krisis energi. Yang kedua adalah memang masalah pemanasan global ya, yang jadi perhatian. Jadi emiten komoditas ini belum terlalu mendapatkan sentimen di jangka pendek gitu ya. Biarpun menurut kita masih akan cukup positif sampai musim dingin di tahun depan gitu. Kita lihat Harum ini area sell on strength 8350 sampai 7800 ya. Nanti kita buyback itu 7350 sampai 7500 untuk emiten Harum. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan juga proyeksi untuk perdagangan hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Hans, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu, Pak Hans. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih adalah Bapak Hans.